Definisi hukum. Hukum menurut para ahli. Pertama, menurut Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua, menurut Sorditasip. Sorditasip mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang berdasarkan suatu perintah atau larangan yang mengatur tata hidup masyarakat. Ketiga, menurut Sajitur Harjo. Sajitur Harjo mengatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma yang bersifat petunjuk tingkah laku masyarakat. Hukum merupakan cerminan manusia bagaimana seharusnya masyarakat diarahkan dan kemana manusia akan dibina. Jadi secara keseluruhan, hukum adalah suatu petunjuk tingkah laku masyarakat yang bersifat memaksa yang di dalamnya terdiri atas norma-norma sanksi. Jadi hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum dalam arti penguasanya. Hukum dalam arti penguasa adalah legislatif. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Hukum dalam arti petugas adalah jaksa dan polisi. Yang ketiga, hukum dalam arti gejala sosial. Hukum dalam arti gejala sosial adalah manusia hidup yang bermasyarakat. Jenis-jenis hukum. Pertama, hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana. Kedua, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta, benda, dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan, hukum tidak tertulis, atau hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan. Sejarah hukum. Hukum terbangun dari campuran sistem hukum, hukum adat, hukum agama, hukum Eropa. Terjadinya pencampuran tersebut adalah akibat bertemunya sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa Belanda selama masa penjajahan di Nusantara dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk hukum. Adat banyak diserap perundang-undangan yang merupakan adaptasi dan implementasi aturan adat setempat masyarakat berbudaya yang ada di wilayah Nusantara. Tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu menurut Sudikno menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Menurut Immanuel Kant yaitu perlindungan hak dan kebebasan warganya. Dalam perkembangannya yaitu yang pertama mewujudkan keadilan, yang kedua mengatur tata, yang ketiga penggerak bangunan, yang keempat kritis hukum. Unsur hukum yaitu yang pertama bermasyarakat, berwenang, memaksa, sanksi, melanggar. Kaidah kesusilaan yaitu ciri-cirinya perintah atau larangan. Sistem hukum ada dua, yaitu Civil Law dan Anglo-Saxon. Yang pertama itu Civil Law. Civil Law ini memiliki prinsip utama untuk memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan berbentuk undang-undang secara sistematik dalam kodifikasi dengan tujuan mencari kepastian hukum. Yang kedua itu Anglo-Saxon. Biasa disebut juga dengan Common Law. Adapun sumber hukumnya yaitu 1. Putusan hakim, 2. Kebiasaan-kebiasaan, 3. Undang-undang, 4. Peraturan administrasi negara. Unsur-unsur hukum merujuk pengertian yang dipaparkan para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur. 1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan diadakan oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Pelanggaran terhadap peraturan dikenakan sanksi yang tegas. Sekian
materi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 5, Prodi PPKN, mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum Indonesia, angkatan 2022. Jika ada kesalahan yang kami buat, harap dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Jika ada teman yang ingin memberikan komentar atau tanggapan, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.